Halo, kita dari kelompok 3 PPDK kelas C dan di video kali ini kita mau melakukan role play wawancara dengan topik kegiatan di FISIP UI dan pengaruhnya terhadap pengembangan diri dan akademik mahasiswanya. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri dulu. Saya Tiara Arjuna dari Komunikasi 2023. Saya Angelika Hozana dari Ilmu Politik 2023. Saya Kailora Salima dari Ilmu Politik 2023. Nama gue Putri Zara Sabita dari Politik 23. Halo, jadi hari ini kita dari kelompok 3 PPDK akan melakukan adanya wawancara terkait bagaimana sih analisis pengaruh kegiatan FISIP UI terhadap keseimbangan akademik, sosial dan pengembangan potensi diri mahasiswa sendiri. Nah, jadi kita udah ada 2 informan nih, mungkin mau nanya-nanya nih. Mungkin kalian bersedia nggak untuk kayak kita aku tanya-tanya sedikit gitu? Bersedia. Oke, jadi yang pertama tuh ada pertanyaan umum. Gue mau nanya nih kayak terkait seberapa sering kayak kalian tuh ngikutin kegiatan yang diselenggarakan oleh FISIP UI sendiri. Mungkin boleh nih dari Jujur kalau aku sendiri cukup sering dan kayak kebetulan aku juga ikut kepanitiaan dan juga organisasi dalam FISIP UI kan. Jadi jujur kalau misalnya bilang sering atau enggak, sering banget sih untuk ikut-ikut kegiatan di FISIP UI. Kalau kamu? Kalau aku juga Oke, aku juga sama. Sebenarnya sering banget, apalagi kalau ada acara-acara kayak di Teko atau acara-acara kesenian, itu aku sering datang. Jadi bisa dibilang kalian aktif juga ya terkait kayak kegiatan-kegiatannya. Oke. Jadi dari kalian sendiri nih buat pertanyaan selanjutnya, gimana sih kalian tuh menyeimbangkan antara kegiatan kalian sendiri dengan tugas akademik, dimana kan bisa dibilang notabene FISIP kan lumayan ya untuk tugas-tugasnya, apalagi tentang paper, esai, makalah kayak gitu. Dari kalian sendiri tuh gimana seimbanginnya? Oke, kalau dari aku sebenarnya kan emang prioritas utama karena aku menjadi mahasiswa FISIP UI tentunya di bagian akademik dong. Jadi tentunya aku menyelesaikan akademiknya dulu, diutamain dulu. Jadi dari situ juga tahu skala prioritas mana yang lebih penting. Tapi selain itu juga harus balance juga sama kegiatan sama teman-teman gitu, sama organisasi. Jadi caranya ya gitu. Jadi akademik dulu, baru habis itu kegiatan-kegiatan. Oke. Kalau aku sejujurnya, menurutku antara akademik dan organisasi ataupun social life nggak akan pernah seimbang. Jadi pasti harus ada yang dikorbanin. Jadi semisal memang kalau akademiknya lagi hektik banget, ya aku harus mau nggak mau harus korbanin organisasi dan main-mainnya gitu. Oke, berarti dari urgensi masing-masingnya sendiri ya yang kalian lihat, dan mungkin kayak bikin juga kayak apa yang harus kita lakuin dengan kayak susun mungkin kayak to-do list-nya kayak gitu ya. Betul. Oke. Next question juga nih, bagaimana nih kegiatan non-akademik di FISIP itu membantu kalian tuh dalam mengelola waktu untuk tugas-tugas akademik sendiri nih? Oke, seperti yang aku udah bilang, karena emang itu gimana cara pinter-pinternya kita ya. Karena sebenarnya kayak aku dari jurusan politik, kalau sekalinya ada tugas kan pasti paper, makalah banyak banget gitu. Kayak langsung kayak harus minimal berapa puluh halaman kayak gitu kan. Nah, terus kadang itu menyita waktu, tapi di satu sisi aku juga pengen juga kayak senang-senang pengen main-main sama teman-teman, karena jadi sebenarnya itu salah satu dorongan aku untuk akademik dulu, karena aku tahu akan ada banyak kegiatan di FISIP UI yang harus aku ikutin, kayak FOMO banget, gak boleh ketinggalan. Jadinya jadi kayak terdorong untuk akademik dulu yang selesai. Dari kamu? Aku setuju sih sama Angie, karena kayaknya kalau semisal aku nggak ikut kegiatan-kegiatan di FISIP, aku tuh tipe orang yang kalau gak ada kegiatan lain selain akademik, itu aku akan nunda pekerjaan gitu. Jadi karena aku tahu aku harus selesaiin akademik dan aku punya kegiatan di luar akademik, jadinya mau nggak mau aku harus pinter-pinter manfaatin waktuku dan nggak boleh nunda-nunda. Dan kadang-kadang aku juga ngejadiin kegiatan yang sifatnya senang-senang di FISIP tuh kayak reward gitu. Oke, aku harus kerjain ini dulu supaya nanti aku bisa ikut ke sini gitu. Jadi kayak healingnya gitu ya, kayak melepasnya gitu ya. Kayak beban ngerjain. Betul-betul. Dan mungkin masuk ke keseimbangan sosial nih ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan di FISIP UI sendiri itu mempengaruhi kehidupan sosial kalian di kampus? Mungkin kayak gara-gara kegiatan ini nih, temen gue lebih banyak nih kenal dari jurusan ini, kayak ini. Jadi kayak lebih, menurut kalian tuh lebih ngebondingin dari sisi kalian sendiri gitu. Menurut aku sih FISIP tuh tempat yang paling nyaman ya untuk bersosialisasi. Kayak bener-bener di sini tuh kayak lo ngelakuin apa aja pasti akan dapet teman baru. Kayak dari jurusan manapun itu pasti akan selalu kenalan sama orang baru. Bahkan
misalnya kita pun udah 2 semester gitu, tapi di semester 3 kita bisa kenal sama orang baru lagi karena ketemu di kegiatan lain lagi gitu. Jadi kalau untuk cara untuk mendapatkan kayak gimana sosialisasi di FISIP, itu benar-benar tempat yang paling oke untuk nyari sosialisasinya, nyari temen, nyari networking segala macam, itu tempatnya itu di FISIP. Oke, dari lo? Benar sih, aku setuju juga. Kayak mau sosialisasi dalam konteks temenan ataupun koneksi dalam konteks ya udah supaya kita ada kenalan untuk siapa tahu butuh buat kerjaan kedepannya gitu, sangat-sangat berguna. Bahkan aku tuh dapet friend group dari kegiatan-kegiatan yang ada di FISIP. Ospek tuh termasuk kegiatan kan ya? Iya, betul. Nah, bahkan kayak circle aku sekarang tuh dapetnya justru dari kelompok ospek. Setuju. Betul, Sampai betul. sekarang tuh padahal ospek doang, tapi dari situ udah bener-bener Udah bisa banyak nambah ya? banget. Iya. Jadi network di FISIP juga kayak sangat-sangat kayak buat kedepannya tuh oke banget ya buat ngejalanin kalian sama di FISIP juga, dan mungkin setelah lulus juga bisa lebih kepake ya banget nih. Mungkin mau nanya lagi kayak apakah ada kayak perbedaan nih yang kalian rasain dalam hal kepercayaan diri? Nah tadi kan juga udah disebutin ya, dan setelah aktif mengikuti kegiatan di FISIP UI itu sendiri, kalian tuh mungkin ada lebih pede, gue ternyata lebih cocok di mungkin kerja ini atau kerja itu, yang kayak yang sebelumnya kalian tuh nggak pede nih ngelakuin hal itunya. Sebenarnya aku mau ambil sedikit tadi dari yang Tiara bilang, kayak kalau organisasi di SMA sama di kuliah ternyata beda banget, karena betul. cara kerjanya ternyata juga beda banget, dan itu bikin aku jadi tahu ternyata cara kerja organisasi yang bener tuh kayaknya emang di kuliah gitu. Karena di SMA tuh masih bocil ya, jadi kayak cara kerjanya tuh semau kita. Tapi kalau misalnya ternyata yang aku tahuin sekarang adalah cara kerjanya tuh beda banget, kayak lebih profesional. Jadi kayak bener-bener dari situ juga, dari cara kita ikut organisasi, kita untuk bisa ngomong aja ke orang lain, menurutku itu udah salah satu hal yang dan itu tuh salah satu hal yang baru yang aku dapetin di FISIP. Dari lo? Kalau aku justru sisi makin pedenya ada, tapi sisi makin bingungnya dan nggak pedenya juga ada. Karena kebanyakan nyoba hal baru, jadi kayak bingung ya, yang mana nih enjoy gitu ya. ini tapi yang ini juga enjoy. Jadi Seru masih, semua ya. iya, Jadi kayak bingung, jadinya nggak arahnya masih belum Bener. tahu ya. Tapi tetap ada hal-hal yang bikin aku meningkatkan self esteem dan kepercayaan diri. Oke. Mungkin tadi udah lumayan beberapa banyak pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan terakhir banget nih, last question nih, gue pengen nanya ini ke kalian. Apakah ada kayak kalian tuh memiliki saran ataupun harapan sendiri untuk pengelolaan kegiatan di FISIP itu sendiri agar dapat kayak mungkin lebih mendukung keseimbangan akademik, sosial, dan pengembangan diri mahasiswa yang ada di FISIP nih? Kalau dari kalian ada nggak saran dan harapannya? Kayaknya kalau saran aku nggak ada sih, cuman kalau harapannya FISIP gak apa-apa perbanyak lagi ya kegiatannya. Seru banget sumpah. Healingnya ya, banyakin lagi Iya healingnya. banget, kayak banyakin aja dan jangan dikurangin, karena kayak kalau kamu ingin menjadi lebih berkembang, ikut kegiatan di FISIP. Wih, kata-katanya nih ya, diinget ya. Paham. Mungkin dari lu sendiri? Nah dari aku juga seneng sama banyak kegiatan di FISIP. Cuma mungkin kayak bagi penyelenggara gitu, kayak tolong diatur waktunya jangan mepet-mepet Kayak gitu. tapi non-stop ya, per Iya, minggu bener. ada gitu. Kadang-kadang kita pusing sebagai penyelenggara juga anjing, kayak Iya sih. waduh ini nabrak semua acara-acaranya gitu. Saking kreatif ya. Betul, banyak yang mau diadain gitu. Sarannya adalah mungkin itu tadi, kayak bisa lebih diintegrasikan jadwal-jadwalnya supaya nggak nabrak ini itu, dan supaya kalau misalkan jadwalnya lebih rapih itu kan audiensnya juga akan lebih banyak Ya? Karena orang-orang nggak sibuk di sini, nggak sibuk di sini gitu. Dan harapannya semoga semua kegiatan-kegiatan di FISIP ini emang betulan necessary dan berguna dan bisa jadi wadah pengembangan buat KMK FISIP. Oke, segitu sih guys, sekian dari pertanyaan gua. Thank you banget udah mau jadi informan ya. Dan semoga sukses buat kedepannya juga kalian, dan nemuin passion yang ingin kalian dapatkan dari FISIP itu sendiri. Jadi gitu guys, jadi dari FISIP sendiri sebenarnya kegiatan itu sangat bermanfaat buat mahasiswanya ya guys. Dan mungkin yang diharapin dari mereka buat kayak lebih arrange, lebih tertata lah, karena memang ada beberapa kegiatan yang terendam, jadi sehingga yang datang tuh cuma dikit gitu. Tapi memang potensi yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut tuh sangat bermanfaat, maupun buat ke akademik mereka sendiri juga. Jadi sekian dari kita interviewnya. Thank you banget ya guys ya.